Kadang kita harus Hai semuanya, mudah-mudahan di sore hari ini kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu bahagia ya. Ini adalah podcast pertama kita yang berjudul Talk O'Clock. Apa sih Talk O'Clock itu? Talk O'Clock itu adalah suatu platform di mana kita akan sharing informasi-informasi tentang apapun itu yang bermanfaat untuk Gen Z tentunya. Dan kali ini aku adalah Laisha dan aku mempunyai kesempatan untuk berbicara langsung nih sama salah satu narasumber yang emang sangat mempunyai informasi penting dan juga merupakan CEO dari pajak online. Apa sih CEO pajak online itu? CEO pajak online itu adalah suatu platform aplikasi perpajakan Indonesia. Perkenalkan dulu, namanya Pak Abdul Koni. Oke, nah kira-kira ada yang tahu nggak nih? Aku bakal ngobrolin apa sih? Tenang aja, ini bukan mau ngobrol seputar hal-hal yang viral ya Pak. Kita mau ngobrol sesuatu hal-hal yang menarik dan juga memiliki informasi yang emang tinggi banget. Nah, dan juga bersama narasumber kece yang super millennial minded banget nih. Siap. Nah, kita langsung aja ya guys. Nah, menurut Pak Koni ini gimana sih Pak? Kan sekarang ini banyak ya yang cari uang itu sangat amat very instan ya Pak. Dan siap. juga tapi karena ada kata viral, viral ini jadi gampang banget terkenal dan juga gampang banget buat dapetin uang dari sosmed. Karena perdigitalan Indonesia ini semakin maju banget Pak, ya kan. Nah, misalkan pendapat Pak Koni ini dari hasil viral itu melebihi PTKP nggak sih Pak? PTKP itu guys adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu berarti mereka harus lapor pajak atau gimana tuh Pak? Siap. Ini menarik ya. Hari ini kita bicara pajak dan mungkin bagi para milenial itu adalah hal baru bisa jadi ya. Bener banget Pak, hal baru. Dan bisa jadi merupakan hal yang ya bikin pusing juga. Apakah pajak itu seperti apa gitu kan? Jadi sepenting gini, itu apa enggak sih Pak? sepenting apa dan harus bagaimana? Yang perlu saya jelaskan pertama adalah sebenarnya apa itu definisi pajak? Ya, apa itu definisi pajak? Dan kenapa kita harus peduli dengan pajak? Ya nggak? Tuh guys. Nah itu yang perlu agar kita tahu nih. Ketika kita punya penghasilan, ketika kita mulai berwirausaha, yang tadi misalnya banyak viral-viral mengenai, gampang banget cari duit. Hati-hati, di situ ada aspek pajak. Karena definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Ya. Jadi wajib nih ceritanya, wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Apa itu badan? Badan itu ya tadi ada PT, CV dan sebagainya. Yang bersifat memaksa. Nah, poinnya adalah kontribusi wajib terutama oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa karena diatur dengan undang-undang yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya negara ini dibangun oleh negara ini memiliki pengeluaran untuk mengelola jalannya kenegaraan ini sumbernya dari pajak. Karena sifatnya memaksa. Dan ada satu lagi poinnya adalah tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Apa itu tidak mendapatkan kontraprestasi langsung? Kita bayar pajak tapi nggak bisa menuntut. Benar. Pengen timbal baliknya apa negara buat saya? Nggak bisa. Yeah. Berbeda dengan retribusi. Yeah. Contoh, kita parkir, bayar retribusi parkir. Maka kita dapat fasilitas parkir, ya kan? Kita bayar apapun sifatnya yang itu bisa langsung dapat kontraprestasi langsung. Tapi kalau pajak nggak bisa. Saya bayar pajak nih lingkungan RW RT kita. Saya minta tolong lingkungan saya diberesin semua jalannya, nggak bisa. Tidak secepat itu ya. Betul. Dan tidak ada hasilnya yang sekasat mata itu ya Pak. Secara langsung. Iya, secara bisa. langsung. Karena akan dikelola melalui APBN. Dana itu ya. akan masuk kepada di APBN, kemudian baru dikelola oleh Kementerian Keuangan, akan disebarkan kepada masing-masing keperluan kementerian itu sendiri kan gitu. Jadi artinya itu apa? Tadi ya poinnya adalah kontribusi wajib. Kontribusi wajib guys. Ya. Kemudian
yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Terutang oleh orang pribadi Iya. atau badan Yang berikutnya adalah yang bersifat memaksa yang bersifat memaksa. karena berdasarkan undang ya. Yap. Yang keempat adalah tidak mendapat kontraprestasi langsung Tidak mendapat kontrapresepsi langsung Prestasi ya. langsung. Prestasi langsung. atau imbal balik yang nggak ada Iya. masalah langsungnya. Dan yang kelima adalah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Nah, dari situ kan jelas tuh. Mm-mm. Sekarang pertanyaan tadi, kapan sih kan gitu ya? Iya, kayak pendapatan dari hasil viral Iya. tersebut itu melebihi PTKP nggak iya sih kan? Pak? Iya. Artinya saat kapan nih bagi orang pribadi, entah itu siapapun milenial atau Udah mulai punya- aware tentang iya, perpajakan dia ini. harus mulai bayar pajak lah atau daftar sebagai wajib pajak. Yang perlu diperhatikan adalah kapan saatnya terutang atau saatnya kita menjadi wajib pajak. Iya benar. Itu ada dua, memenuhi syarat subjektif Memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. dan secara objektif. Kalau dua-duanya memenuhi syarat, maka dia wajib menjadi wajib pajak. Tuh guys, Nah, dengerin. Kalau misalkan mereka nggak lapor pajak, terus gimana Pak? Nah. Berarti bukan menjadi WNI yang baik ya Pak? Maksudnya? Yang jelas karena ini tadi sifatnya memaksa dan diatur dengan undang-undang, ketika ada orang pribadi atau warga negara yang tidak patuh, tentunya ada sanksi. Iya benar sekali. Gitu ya? Benar. Iya. Nah tuh guys, jadi penting banget untuk kita ketahui bahwa pajak itu benar-benar merupakan syarat wajib sebagai warga negara Indonesia. Terlebih kalau misalkan kamu sudah mempunyai KTP dan udah memulai Nah. usaha. Iya, iya. Tapi memang kayak untuk perdunia digitalan ini, kalau kita lihat dari dunia wirausaha, emang banyak banget yang Iya. sudah, jangankan yang belum punya KTP, yang masih kuliah aja tuh banyak banget yang memang Sudah pengen mulai. banget usaha Iya. pajak ya. Iya. Iya benar banget. Ya benar. Nah, perlu saya tambahkan gini. Kadang orang ketika mulai usaha, fokusnya dia itu adalah kepada jualan-jualan gitu. Iya, jualan, Hanya- hasil untung dan segala macam ya Pak. Mencari sebanyak-banyaknya proyek atau pendapatan, Iya. tetapi dia lupa dengan kewajiban. Ya kan? Padahal ada bahasa malah gini. Salah satu pemegang saham bisnis kita Iya. yang tidak tertulis, Benar. tapi dia mendapatkan hasil duluan adalah Iya. pemerintah, yaitu pajak tadi. Iya, benar. Sama aja dia punya seakan-akan punya saham nih di usaha kita nih. Karena apa? Dia dapatnya lebih duluan, harus bayar. Kalau pemegang saham, dia nunggu hasil setahun gitu ya, kemudian oleh pemegang saham misalnya, oke kita bayar dividen kepada pemegang saham. Kalau ini enggak, pemerintah duluan bayar dulu, baru setelah itu dibagi dividen untuk yang lain. Jadi artinya secara tidak langsung bisnis kita itu ada pemegang saham yang tidak tertulis di akta, itu adalah namanya pemerintah pajak untuk pajak. Pemerintahan pajak. Pemerintah untuk yaitu dengan membayar pajak. Guys, Gitu ya. dengerin. Tapi kalau saya boleh tahu nih Pak, biasanya sih banyak orang yang cari kerjaan sampingan atau biasa bisa dibilang freelance atau usaha kecil-kecilan. Ya. Nah, bagaimana cara hitung pajak? Cara hitung pajak tersebut saat Pak? kapan bayarnya Iya. gitu ya. Karena kan mereka tidak tetap penghasilannya Iya, per bulannya seperti apa. Nah itu menurut mungkin Pak Koni ada sedikit mau sharing tentang informasi tersebut. Iya. Karena penting banget guys untuk kalian, karena kan terlebih kita lihat Gen Z sekarang tuh banyak banget yang cari kerja sampingan. Iya. Seperti itu. Jadi begini, di awal tadi ada belum saya jawab mengenai PTKP. Iya benar. Ya kan? Artinya bagi orang pribadi, tadi saya sudah jelaskan mengenai syarat subjektif dan syarat objektif. Iya. benar. Syarat subjektif berarti dia sebagai subjek pajaknya sendiri. Subjek Artinya pajaknya sendiri. Artinya orang pribadi. Nah, objektif adalah dia mempunyai objek pajak. Objek pajak itu adalah penghasilan kalau PPh itu kan. Artinya kalau seorang warga negara dia telah memiliki penghasilan, sementara dia sendiri adalah warga negara Indonesia, maka sudah memenuhi dua syarat ini, maka dia wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. NPWP. Nah, ya, saat benar. ini memang nanti KTP itu sudah bisa berlaku menjadi NPWP. artinya sudah menjadi identitas wajib pajak. Itu Gitu ya. update terbarunya Ya, ya, Pak terbarunya itu mengenai ya. itu guys, dengerin. Jadi ya. kalian yang udah punya IKTP bisa langsung Ya. jadi NPWP Bisa ya itu Pak. menjadi identitas wajib pajak nantinya. Identitas wajib Ya. pajak nantinya. Dan itu sudah berlaku berdasarkan ketentuan baru. Nah, artinya bagaimana nih ketika kita sudah menerima penghasilan? Apakah ketika sudah menerima penghasilan kemudian harus bayar pajak? Nah, Pertanyaan itu kan? Iya, pertanyaannya itu guys. Apakah kita sudah menerima penghasilan kemudian harus bayar pajak? Iya. Belum tentu, ya kan gitu, belum tentu. Artinya pajak ini dibayar kalau memang
terdapat objek pajak yang memang bagi orang pribadi, kalau dia pegawai, maka dia membayar berdasarkan pemotongan pajak dari pegawainya, dari pemberi kerja. Oke. Jadi bayar pajaknya dari pemberi kerja. Yes. Pemberi kerja akan memotong sejumlah tertentu, namanya PP Pasal 21 dari penghasilan yang diterima. Oke. Kalau dia freelance, Mm-mm. kalau dia freelance kah atau usaha? Nah, Iya. freelance dengan usaha beda. Iya, Kalau freelance pun sama. Kalau freelance di perusahaan, maka perusahaan yang akan motong pajaknya. Langsung dari payroll mereka ya Pak? Langsung Ya, dari dan gaji mereka? bukan payroll. Kalau freelance bisa jadi misal jasa ya. Oke, Jasa jasanya. maka dia akan dipotong PPh berdasarkan ketentuan PP Pasal 21. Benar. Akan ada hitung-hitungannya. Berapa harus dibayar pajak. Nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika dia menerima penghasilan dari pemberi kerja dan dia dipotong pajak, minta bukti potongnya. Minta bukti potongnya ya, Iya. Pak? Karena Oke. itulah yang akan dilaporkan nanti di SPT tahunan pribadinya. Karena kewajiban wajib pajak saat dia sudah mendapatkan NPWP atau tadi sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka dia nanti wajib lapor tuh minimal setahun sekali. Kalau pribadi yang statusnya sebagai pegawai atau tadi freelance gitu ya. Oke. Dia setahun sekali, minimal setahun sekali lapor SPT tahunan. Nah, yang dilaporkan ada tadi penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, dikumpulkan, dilaporkan, kemudian berapa jumlah pajak terutang, dan potongan pajak itu menjadi kredit pajak. Itu jadi pengurang pajaknya gitu. Seperti itu. Begitu, Nah, jadi guys, belum tentu bayar pajak kalau memang ternyata penghasilannya masih di bawah PTKP. Oke, tapi memang ada standarisasinya ya Pak. Jadi emang sesuai aturan semuanya Ada ya, Pak. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Batasannya misalnya orang pribadi kalau dia single, banyak masih single atau udah keluarga? Kebetulan Bapak single Oh, Pak. single ya? Single. Kalau single PTKP-nya 54 juta Oke. per tahun. 54 juta per tahun. Oke. Ya, per tahun. Berapa jumlah nanti kan dibagi per bulan. Benar. Pak. Ada mekanisme pemotongan pajak untuk perusahaannya, bagi pegawai atau freelancer yang kerja di perusahaannya gitu ya. Kemudian tapi ada lagi bagi wirausaha. Nah ini nih, kayak yang tadi bicara mengenai instan nih. Banyak misalnya mahasiswa Iya, benar. atau sekarang lagi rame nih online gitu kan. Online shop gitu ya. ya. Seperti Kadang kita kerja sambil jualan online. online. Kadang kita sambil kuliah jualan online. Hati-hati, di situ ada objek pajak. objek pajak. Nah, ketika kita jadi wirausaha, ada beberapa mekanisme yang bisa dipilih. Oke. Kalau dia menggunakan ketentuan PP 23, maka tarifnya 0,5% Oke. dari setiap transaksi. Kalau dia mau menggunakan pembukuan, maka lihat apakah untung apa tidak. Nanti dihitung PTKP-nya. Seperti itu, ada mekanismenya. Memang tidak akan bisa dibahas detail di sini nih, karena Iya, itu butuh guys, banyak berjam-jam banget berhari-hari jam. kalau belajar pajak. Tapi minimal itu tadi, kita tahu bahwa pajak itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Oke, pajak. Kewajiban karena memang negara ini dibangun dari pajak Hasil kita pajak juga. kita juga, iya benar. Kalau nggak ada pajak, bagaimana membayar untuk membayar pembangunan, suatu bikin apa iya, benar. istilahnya fasilitas negara. Betul. Seperti Yang bisa itu. dilihat Indonesia udah makin maju ya Pak. Iya, Bener-bener betul. fasilitasnya udah cakep banget deh Iya. pokoknya. Nah, kalau tadi udah ngomongin pekerjaan, penghasilan dan pajak. Nah, bagaimana kalau misalkan orang itu nggak punya pekerjaan, Pak? Apakah dia tetap harus lapor dan bayar pajak? Ya. Misalkan kalau karena pandemi, apalagi pandemi yang udah berlarut-larut seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang emang harus dihentikan pekerjaannya di tengah jalan tanpa ada sebab apapun. Itu seperti apa Pak mekanismenya? Nah, NPWP ketika dia sudah terdaftar mempunyai NPWP, maka NPWP itu melekat seumur hidup. Oh, I see. Ya. NPWP melekat seumur hidup. NPWP itu melekat seumur hidup. Artinya saat dia sudah memiliki NPWP, maka dia terikat dengan ketentuan pajak. Oke. Wajib lapor, wajib bayar kalau ada objeknya, kan itu. Benar. Meskipun dia nggak punya penghasilan, maka dia wajib lapor minimal. Oke. Ya, setahun sekali minimal wajib lapor. Karena gini logikanya aja, bagaimana pemerintah tahu kalau dia nggak laporin, kan itu? Benar. Dengan penduduk Indonesia yang sebanyak ini, misalnya kan banyak Iya. orang, Pak saya kan nggak punya penghasilan, terus kemudian kenapa saya ditagih? Lah Anda nggak lapor,
bagaimana pemerintah tahu Anda tuh nggak punya penghasilan kalau nggak lapor kan gitu. Iya, benar. Jadi artinya minimal lapor sekali setahun di SPT tahunan itu. Oke. Lapor, kecuali kalau memang dia ternyata mengajukan status non efektif namanya. Oke. Non efektif itu ketika dia memang merasa sudah tidak punya penghasilan dan bisa jadi dia tidak akan lagi punya penghasilan karena mungkin ada alasan suatu hal, bisa mengajukan permohonan untuk dinonaktifkan, namanya non efektif. Non efektif. Ketika ya. sudah dapat keputusan bahwa wajib pajak ini non efektif, maka nggak perlu lapor lagi. Maka tidak akan kena sanksi kalau misalnya nggak pernah lapor, karena statusnya sudah non efektif. Tapi tidak bisa dicabut kalau orang pribadi, karena melekat seumur hidup, kecuali sudah meninggal baru bisa dicabut. Non efektif itu atau NPWP-nya? NPWP-nya. Iya. Tapi memang ada periode khusus untuk tidak efektifkan non efektif itu. Non efektif diajukan kepada ke kantor pajak. Kalau dengan alasan misalnya bahwa kita sudah tidak lagi memiliki penghasilan, tidak aktif, kegiatan usaha tidak aktif, bisa mengajukan, nanti KPP akan melakukan penelitian. Oke. Dan akan ada keputusannya. Untuk berapa lamanya itu periode waktu untuk non efektif itu ya Pak? Enggak, kalau non efektif itu nggak ada periodenya. Pokoknya sejak tanggal ditetapkan dia sudah tidak aktif. Tapi bisa aktif lagi kalau misalnya tadinya kita berhenti nih, nggak punya penghasilan bertahun-tahun udah berhenti. Tapi tiba-tiba dapat project nih, bisa langsung aktif dengan lapor aja cukup. Otomatis dia bayar pun langsung otomatis aktif. Gitu ya. Nah itu tadi. Selama dia setelah punya NPWP, maka itu akan melekat seumur hidup. Kecuali dan itu bisa dicabut hanya ketika dia meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sudah tidak lagi jadi WNI. Iya. Gitu. Menarik banget ya, karena kombinasi komposisinya yang pajak itu merupakan, kalau kita nggak sering ngulik pasti kita tuh benar-benar Gen Z tuh apa sih pajak itu Pak, makanya nonton podcast kita untuk mengetahui lebih lanjut apa sih pajak itu dan mengapa Gen Z sekarang yang mempunyai UMKM atau pekerjaan khusus harus benar-benar bisa meng-awarekan tentang pajak itu ya Pak. Oke. Nah, kalau kita loncat kalau untuk fresh graduate nih Pak. Fresh graduate tadi kan freelance. Nah, yang kayak baru bekerja beberapa tahun ini pasti pada nanya nih Pak. Dari tadi kan Bapak udah ngasih knowledge tentang apa sih itu pajak dan komposisi pentingnya pajak itu seperti apa. Nah, gimana sih Pak caranya lapor pajak itu? Karena pasti pada mikir ribet nih. Aduh gimana ya? Aduh harus ngurus ke ini ke itu. Nah, apa harus melalui proses apa aja tuh Pak pokoknya? Oke. Ini menarik ya. Teknologi sekarang itu sebenarnya sudah sangat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Lapor pajak sekarang bisa dari rumah, dari handphone. Sekarang sudah ada, semuanya sudah online. Digitalisasi ya Pak. Yang penting wajib pajak itu punya nomor EVIN. Ya. Nomor EVIN dulu. Minta dulu nomor EVIN kepada KPP. Karena EVIN itulah adalah sarana untuk bisa mengakses DJP online. Nah, portalnya djponline.pajak.go.id. Masuk di portal itu, lapornya semuanya di situ. Jadi tinggal kita buka, pilih menu lapor gitu ya. Nanti bisa sekarang dengan e-form bisa download nanti PDF-nya, sangat mudah. Tinggal ikutin tutorialnya di situ. Yang penting ketika sudah kita sudah punya NPWP dan EVIN, kapanpun dimanapun 24 jam bisa lapor. Guys, sangat banget efektif sama, karena kita tuh juga dengan kewajiban penting di Indonesia ini kita juga didorong sama digitalisasi karena jadi semuanya serba mudah, cepat dan efektif pokoknya. Nah tadi sebentar, mau saya tambahin bagi fresh graduate gitu ya. Iya benar, fresh graduate guys. Kan kadang ada orang yang saya kembali di awal bahwa banyak orang itu ketika baru memulai usaha, mereka tidak peduli dengan pajak. Rata-rata kan orang pengennya, wah ntar aja pajak mah belakangan, kan gitu. Yang penting ini dulu nih, dapetin lancar dulu, profitnya masuk, omset dulu, profit dulu gitu ya. Biasanya nih orangnya kayak gitu nih. Pengalaman saya menangani klien, bahkan banyak sekali kejadian. Yang namanya memulai usaha awal kan biasanya memang merintis dari nol, kecil-kecil semakin besar. Sekali. Nanti ketika sudah besar, kemudian dia baru paham tentang pajak, ternyata, dosa-dosa lama sih ternyata banyak ya gitu.
Iya. Ternyata salah semua selama ini, di belakang ini pajak ternyata bermasalah. Itu biasa ketakutan, akhirnya apa, tutup bisnisnya gara-gara takut dengan pajak, bikin lagi bendera baru gitu. Oh, Nah, ini jadi yang sistemnya tutup lubang, gali iya, lubang lagi ya, Pak? itu kan akhirnya rugi juga buat kita. Iya, benar Bang. Padahal dengan menutup bisnis pun belum tentu dia tidak kena masalah, karena ada daluarsa penetapan pajak. Ketika dia punya kewajiban yang belum terpenuhi dan kemudian KPP atau orang pajak melihat ini, oh ini ada masalah, itu bisa dikejar. Oh, bisa gitu. Karena ini diatur oleh undang-undang gitu. Iya, Ya, benar. Ada diatur oleh terikatnya dan ada legalitasnya. Iya, maka sebaiknya ketika mulai bisnis atau mulai usaha apapun, entah itu seorang freelancer, entah itu seorang wirausaha, ya, baik itu toko kelontong atau Iya, apa namanya toko kaki lima, yang namanya sudah punya penghasilan dan di atas PTKP, maka itu adalah wajib pajak, gitu ya. Jangan nunggu nanti bisnisnya besar, karena kalau sudah besar, dosa kecil kalau ditumpuk kan jadi besar, kan Benar gitu. banget. Iya kan? Kadang kita